Halo Sweh, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality Season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-50 atau yang ke-174-nya. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Hanli telah dikejar oleh tetua besar dari klan Mulan, di mana pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Meskipun berhadapan dengan sosok yang memiliki ranah di tingkat lebih tinggi darinya, tapi Hanli tidak takut sama sekali. Ia bisa dengan mudah menghadapi berbagai serangan yang dilancarkan oleh tetuamu. Tidak hanya itu saja, namun Hanli bisa memberikan serangan balasan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau tetuamu kesulitan. Ia bahkan sudah berulang kali menggunakan hartanya, tapi tetap tidak bisa menumbangkannya. Sampai pada akhirnya Hanli mengalahkan tetuamu dan dia yang tidak ingin mati memilih untuk keluar dari tubuh fisiknya. Sedangkan Hanli tidak mengejarnya, ia memilih untuk kembali bersama kelompoknya saja. Namun di saat ada dua orang klan Mulan melihatnya, membuat perhatian Wan Tianfu teralihkan. Ia pun berpikir Hanli telah menyembunyikan sesuatu dari mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Hanli bersama para nenek Sensol telah sampai di hadapan sebuah gunung besar, di mana inilah Gua Changchun. Energi spiritual di tempat ini begitu tipis, seakan-akan tidak ada apa-apa di sana. Jika bukan karena Nanlong, mereka pasti kesulitan untuk menemukan tempat ini. Karena sudah sampai kemari, maka Nanlong diminta untuk membuka gua tersebut. Tapi sebelum masuk, Nanlong ingin mengingatkan lagi mengenai peraturan yang sudah mereka sepakati. Setelah berada di dalam sana, maka harta apapun yang pertama terlihat akan menjadi milik dirinya dan juga Yuan. Setelah mereka didahulukan, barulah harta lainnya dibagi secara merata. Lantas apakah mereka ini setuju? Hanli tahu meskipun awalnya akan berjalan lancar, tapi mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi dia harus bersiap dengan hal-hal yang mengejutkan. Yun dan Nanlong mengeluarkan bendera formasi, di mana hal itu digunakan untuk membuka gua tersebut. Seketika saja gunung ini mulai terbelah menjadi dua bagian. Melihat hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Begitu pula dengan Wang Jan. Namun dia ini benar-benar kesal ketika bertatapan langsung dengan bestinya. Sedangkan Hanli tahu betul Wang Tiangu pasti meminta Wang Jan untuk selalu berada di sisinya. Mungkin sebelum bisa mengambil harta, Hanli tidaklah memiliki kesempatan untuk menghukumnya. Setelah gunung ini benar-benar telah terbelah menjadi dua bagian, maka itulah saatnya bagi para kultivator untuk melakukan perjalanan. Tapi ada teknik terlarang ilahi tertinggi di depan sana. Mereka harus berhati-hati. Para Nesensol mulai melakukan perjalanan untuk masuk lebih dalam di bagian terbawah dari gunung yang sudah terbelah. Di bawah sana, Hanli bisa merasakan kalau perasaan ilahinya terisolasi. Entah mengapa, biji-biji batu itu tampak familiar untuknya. Pintu masuk telah tertutup yang mana seketika saja membuat salah satu tetua menjadi agak panik. Karena mengira Nanlong memiliki sebuah rencana tertentu. Namun Nanlong berusaha untuk menenangkan mereka. Karena bagaimanapun itu adalah pembatas eksternal yang aktif secara otomatis. Untuk membukanya juga tidak terlalu sulit. Ini juga terjadi di saat mereka pertama kali kemari. 3 hari kemudian titik tersebut akan melemah dan begitu mereka bisa keluar. Selain itu mereka juga aman di dalam gunung ini meskipun para penyihir Mulan telah menemukan mereka sekalipun. Pada akhirnya para tetua menjadi sedikit lebih tenang. Tapi mereka ingin Nanlong dan Yun memberitahu beberapa hal yang tidak mereka ketahui. Nanlong meminta semua orang untuk berhati-hati karena inilah formasi yang membuat ia dengan Yun kesulitan. Sejugalah formasi rahasia dari Changchun mulai terbuka. Semua orang di sana mulai mengaktifkan kekuatan indera ilahi secara bersama-sama supaya bisa mengganggu formasi tersebut. Dengan metode itulah mereka lebih unggul karena lebih stabil. Namun nenek ini memberitahu kalau dia memiliki sebuah harta karun yang langka, di mana hal itu bisa membantu mereka mengatasi segala jenis pembatas. Tapi ia tidak bisa melanggar batasan itu sendirian. Namun jika mereka mau memberikannya hak pertama untuk memilih harta, mungkin ia bersedia melakukan hal tersebut. Nanlong bersama Yun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mempersilahkan nenek Tai untuk mencobanya.
Nanlong juga mempersilahkan mereka untuk mencobanya. Jika ada yang berhasil membuka segel seorang diri, maka diperbolehkan memilih harta setelah mereka berdua. Hanli tentu saja tertarik, tapi sekarang adalah giliran Nenek Tai. Ia mengeluarkan harta karun kuno yang mampu mengatasi segala macam pembatas, yakni adalah kerucut api petir. Nenek Tai langsung saja melakukan penyerangan. Jika Hanli tidak memiliki sayap petir dan guntur, maka mungkin harta itu akan sulit dihadapi. Tapi dia sadar kalau harta ini masihlah belum cukup kuat untuk menghancurkan larangan di sana. Nenek Tai telah berhasil menghancurkan pelindung pertama dan kini berhadapan dengan pelindung kedua. Tapi itu tidak sulit baginya dan telah berhasil menerobos lapisan kedua. Hanya saja sesuatu mulai terjadi di saat dia hendak menghancurkan pelindung ketiga. Ini juga telah menyebabkan kristal di tempat tersebut berubah warna. Sepertinya semacam pembatas telah diaktifkan. Nanlong bersama yang lainnya harus menggunakan indera ilahi agar formasi itu tidak melawan balik. Hanli maupun para Nation Soul lainnya memberikan bantuan kepada Nenek Tai agar formasi itu bisa dihancurkan. Namun sayang sekali usaha Nenek Tai harus gagal total. Bahkan dia itu harus kehilangan kerucut api petir. Ia pun naik ke atas untuk membantu mereka dalam menahan formasi ini. Sedangkan Hanli sendiri merasakan sesuatu di mana pembatas tersebut belum sepenuhnya dihentikan. Aliran energi sepertinya seakan-akan berhubungan dengan kristal-kristal di sana. Terlebih lagi, setiap ledakan kekuatan akan berpengaruh pada jiwa mereka. Ini tidak dapat ditahan oleh Wang Chan dan bininya. Para tetua menjadi panik karena telah mengaktifkan mekanisme pertahanan khusus. Sebelum kekuatan pembatas melemah, mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Hanya dengan mengambil risiko dalam menghadapi reaksi balik dari kehadiran ilahilah, mereka baru bisa menerobos pembatas itu secara paksa. Tapi Hanli mengenali semua ini karena dia memiliki menghentikan semua itu karena dia memiliki sebuah cara. Ia akan mencoba sendiri menghancurkan pertahanan di sana. Tadi juga lah Hanli mulai mengeluarkan bendera-bendera formasinya. Ia sudah menduga kalau salah satu dari seluruh batasan ilahi kuno yang agung pasti memiliki formasi yang sangat kuat. Ini merupakan formasi harta karun tertinggi dan kemegahan yang tak tertandingi. Hanya dengan menginvestasikan kehadiran ilahi seseorang dan mengungkap misterinya, barulah kunci dapat dibuka. Jika terjadi hal yang salah, maka akan menyebabkan reaksi negatif dan malah membahayakan mereka. Hal yang sudah melihat kesana kemari menyadari dengan mengendalikan lebih dari 10 formasi bersamaan, dirinya bisa memecahkan formasi ini. Atau dengan kata lain, Hanli tengah menyelesaikan sebuah teka-teki rumit dari sebuah formasi. Nanlong tidaklah menduga Hanli sangat mahir dalam seni formasi. Perlahan-lahan pasti Hanli akhirnya telah berhasil membuka titik dari formasi itu, yang menciptakan sebuah ledakan besar. Wang Chan menganggap Hanli telah gagal total karena dia itu terlalu percaya diri. Selain itu dia juga mulai membanggakan pamannya yang merupakan seorang master formasi. Jadi tidaklah mungkin bagi Hanli berhasil. Wang Tiangfu memintanya untuk diam karena bagaimanapun ini bukanlah formasi sembarangan, melainkan seluruh batasan ilahi kuno yang agung. Tidaklah mudah untuk membukanya bahkan bagi dia sekalipun. Wang Chan kembali meremehkan Hanli, sedangkan Hanli sendiri sepertinya sudah berhasil. Ia telah berhasil mengendalikan seluruh formasi tersebut, dan akhirnya pintu telah terbuka juga. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Nanlong dan juga Yo terkejut. Mereka menjadi begitu senang karena tidak pernah menyangka formasi yang mereka anggap sangat sulit berhasil diselesaikan oleh Hanli seorang diri. Atas apa yang telah dia lakukan, Nanlong dan juga Yun akan menepati janji mereka, di mana setelah mereka memilih harta, maka itu adalah giliran Hanli. Tidak ada yang menolak. Wang Tianfu mengajak Nanlong untuk kembali melanjutkan perjalanan. Karena seharusnya di depan sana sudah tidak ada batasan ataupun jebakan lain lagi. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Chang Kun, setelah formasi terbuka, maka di dalam sana sudah tidak ada lagi formasi. Jadi jalan ke depan saat aman. Tapi Hanli memiliki keyakinan Chang Kun memiliki sesuatu yang dirahasiakan. Perjalanan pun langsung saja dilakukan oleh mereka semua, hingga tibalah di sebuah istana besar. Selain itu, di dinding tempat ini terdapat sebuah tulisan kuno. Yun dan Long terlihat cukup berhati-hati.
Di sana terdapat sebuah gulungan, jadi langsung saja Yun ambil untuk melihat apakah isinya, yang ternyata merupakan sebuah lukisan. Mereka yakin itu adalah sosok dari Chang Kun. Berhubung itu hanyalah sebuah lukisan saja, jadi tidaklah mereka anggap sebagai harta. Yun tidak akan memilihnya dan mengajak mereka untuk menemukan harta karun lainnya. Dengan menemukan harta karunnya lah mereka baru bisa memilih. Perlahan-lahan perjalanan pun kembali dilakukan. Berhubung Wang Chan terus menatapnya, jadi Han Li memberikan tatapan balik kepadanya. Tidak ingin terlibat masalah dengannya, Wang Chan pun mempersilakan Han Li untuk jalan lebih dahulu. Baginya, masalah yang Wang Chan sembunyikan ternyata merupakan sebuah bahaya besar. Bahkan dia dengan sangat mudah menyelesaikan pembatas yang sulit. Wang Chan yakin sebelumnya itu hanyalah sebuah keberuntungan dari Han Li saja. Wang Tian pun memintanya untuk berhenti ngebacot, karena mereka itu harus berhati-hati. Terlebih lagi, Han Li merupakan sosok yang berbahaya bagi mereka. Sepertinya Han Li itu berasal dari sekte Luo Yun. 姑且将此物收起。当年你留下的自然一听，人刚才确实是破除了禁制。天南地界，若是有什么不，永远都是修仙世界的。 Nah, pada akhirnya semua orang pun telah masuk lebih dalam ke reruntuhan istana. Jauh di dalam sana tidak ada apapun yang menarik perhatian, hingga ada beberapa barang antik yang membuat para tetua terkejut. Selain itu, terdapat beberapa ramuan bagi mereka yang baru berada di tahap awal Nation Soul. Han Li tahu kalau harta itu memang berkualitas. Namun jika itu memang milik Chang Kun, maka seharusnya harta tersebut tidak sesuai dengan reputasi miliknya. Han Li melihat ke sana kemari, di mana dia pun tertarik dengan rumput Jinning yang merupakan bahan obat terbaik untuk menyempurnakan ramuan obat flu. Yan Ruyan sendirilah yang memberitahu Han Li tentang rumput tersebut. Tapi bagi Han Li, rumput ini sudah berumur cukup lama, jadi sudah tidak terlalu berguna lagi. Namun Han Li akan tetap menyimpannya. Yan Ruyan akhirnya sadar kalau Han Li mengetahui cukup banyak tentang alkimia. Han Li yakin kalau Yan Ruyan ini tidak mengetahui apapun antara hubungan ia dengan Wang Chan. Jadi apakah dia tidak takut ketahuan oleh suaminya ketika berbicara dengannya? Yan Ruyan ternyata ingat tentang kejadian di benteng keluarganya, di mana kala itu jiwanya dikendalikan demi bisa menikah dengan Wang Chan. Jikapun dirinya mati kala itu, dia sama sekali tidak sudi dengan apa yang telah Wang Chan lakukan kepadanya. Tapi semua ini merupakan keputusan dari ayah Yan Ruyan. Karena akibat tersebut, maka Yan Ruyan harus menanggung resikonya sendiri. Sedangkan Wang Chan mulai merasakan sesuatu, namun Wang Tian pun mencegahnya berbuat yang tidak-tidak. Sedangkan Yan Ruyan itu sepertinya memiliki sebuah rencana tertentu. 只有百年期运行的药性，你不知道韩某和妾身怎么？又当如何？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.